Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi ini kembali lagi kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk anugerah dan penyertaan yang Tuhan berikan bagi kami. Sepanjang malam hingga pada pagi hari ini kami bisa bangun tidur kembali dalam keadaan sehat dan kuat. Terima kasih Tuhan. Itu semua bukan karena kuat dan hebat kami, melainkan karena kasih Tuhan. Pagi ini juga ada kesempatan yang sangat luar biasa. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong buka hati dan pikiran kami, supaya firman yang kami renungkan kami dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama-Mu Bapa kami sambut firman-Mu penuh dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Yeremia pasal 27 ayat 1 sampai dengan 13. Namun kita hanya membaca ayat yang 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Pada permulaan pemerintahan Sedekia, anak Yosia raja Yehuda, datanglah firman ini dari Tuhan kepada Yeremia. Beginilah firman Tuhan kepadaku, buatlah tali pengikat dan gandar, lalu pasanglah itu pada tengkukmu. Kemudian kirimlah pesan kepada Raja Edom, kepada Raja Moab, kepada Raja Bani Amon, kepada Raja Tirus dan kepada Raja Sidon, dengan perantaraan utusan-utusan yang telah datang ke Yerusalem menghadap Sedekia, Raja Yehuda. Tema yang akan kita renungkan bersama yaitu tunduk pada kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan menyatakan kehendaknya melalui Yeremia bahwa bangsa-bangsa lain dan umat Israel harus takluk kepada Babel. Dalam pernyataannya, Tuhan juga mengingatkan umat Israel dan bangsa-bangsa lain untuk tunduk pada firman-Nya. Bila menolak, hukuman yang harus mereka tanggung adalah pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Yeremia memperagakan ketaklukan kepada Babel itu lewat kuk yang ia pasang pada tengkuknya. Perintah Tuhan ini pertama-tama ditunjukkan kepada raja-raja di sekeliling kerajaan Yehuda. Biasanya kerajaan-kerajaan ini suka berkoalisi menghadapi musuh bersama. Justru mereka diminta untuk takluk kepada Raja Babel, Nebukadnezar. Penolakan mereka akan mendapatkan hukuman Tuhan sampai mereka takluk kepada Babel. Mereka diingatkan untuk mengabaikan para nabi dan peramal mereka yang mendorong mereka memberontak terhadap Babel. Hanya dengan takluk pada Babel, mereka mendapatkan kehidupan mereka. Perintah Tuhan ini kemudian ditujukan juga kepada Raja Sedekia, serta kepada imam dan rakyat Yehuda. Tuhan berjanji akan menjaga hidup Sedekia beserta rakyatnya bila mereka mau takluk kepada Raja Babel. Sebaliknya, kematian yang disebabkan oleh pedang, kelaparan, dan penyakit sampar akan mereka hadapi bila mereka menolak peringatan ini. Sedekia diingatkan untuk hanya percaya pada ucapan Yeremia, sebab nubuat nabi-nabi lain adalah palsu. Tuhan tidak mengutus mereka walau mereka bernubuat dalam namanya. Tuhan bahkan menantang para nabi palsu itu dengan meminta mereka untuk bernubuat demi kembalinya peralatan bait Allah yang dijarah oleh Raja Babel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, waspadalah terhadap ajaran palsu. Dalam dunia yang penuh dengan berbagai macam informasi dan ajaran, kita harus berhati-hati
terhadap nabi-nabi palsu dan ajaran yang menyesatkan. Penting untuk membedakan antara kebenaran dan kebohongan dengan mengacu pada firman Tuhan. Menghadapi kesulitan dengan keyakinan. Ketika kita menghadapi penderitaan, kita tidak boleh mengandalkan pada kekuatan atau harapan diri sendiri, melainkan pada Tuhan yang memiliki rencana dan tujuan yang lebih besar, termasuk untuk membawa kita pada pertobatan dan keselamatan. Banyak nabi palsu berkeliaran di sekitar kita, maka kita harus berhati-hati, sebab nubuat mereka menyesatkan dan membawa kita kepada kebinasaan. Bersyukur kepada Tuhan, kita memiliki Alkitab yang adalah firman Tuhan. Seluruh kehendak Tuhan ada di dalamnya. Siapa yang membaca dan melakukan firman-Nya akan hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur dan berterima kasih kami kembali dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Bapa, biarlah firman yang sudah kami renungkan, kami terus dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Saat ini kami kembali untuk menjalani setiap aktivitas kami. Bapa, tolong pimpin dan bimbinglah kami, sehingga apapun yang kami lakukan hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Di dalam nama-Mu Bapa kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.